kita udah senang. Tapi setelah kita ketahui bahwa yang barang yang laku tadi ternyata kita rugi gitu. Nah setelah mengetahui itu rugi, kita jadi tidak suka, kita jadi tidak senang. Nah, dia menjadi masalah yang tidak kita senangi, tidak kita sukai. Tapi ketika kita ketahui itu untung, kita suka, kita senang. Nah jadi cara mensikapi masalah itu adalah apa? Kita harus memahami masalah itu. Setelah itu kita memilih apakah mau syukur, ya, atau mau sabar, atau mau sabar. Nah kalau kita pahami satu masalah itu, akhirnya kita memilih untuk sabar, itu menjadi pahala. Begitupun sebaliknya, setelah itu kita memilih untuk syukur, itu pun menjadi pahala. Bagaimana Nabi bersabda bahwa keunggulan umatku, bahagianya daripada umatku, umat Islam itu adalah selalu menjadi pahala. Ketika apalagi sampai memunculkan fitnah. Fitnah itu bisa untuk orang lain dan bisa untuk diri sendiri. Bisa untuk orang lain dan bisa untuk diri sendiri. Fitnah itu kan sebenarnya adalah bisa kenyataan, bisa juga hoax. Jikapun dia kenyataan, tetapi mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri ataupun kerugian pada orang lain, walaupun itu fakta, tetap itu menjadi fitnah. Apa itu nikmat Allah? Ketika seorang perempuan itu sudah menjadi istri, ya, maka itulah nikmat terbesarnya seorang perempuan. Karena dia sudah sempurna agama. Ketika dia sudah menjadi istri, maka surga dia sudah tampak. Ketika sabda Nabi itu mengatakan, Nabi itu menyampaikan, yang terbaik di antara kalian, ini para suami ya. Nabi mengatakan tuh, yang terbaik di antara kalian para laki-laki atau para suami itu adalah yang paling baik pada istri-istri. Seharusnya kalau mau menjadikan istri itu seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi, dan dia menjadi istri ahli surga, istri para penghuni surga, itu sederhananya adalah apa? Suami itu menjadi seperti Nabi. Kalau suami menjadi seperti Nabi dan dia uswatun hasanahnya adalah Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis itu nanti akan membentuk para istri itu menjadi taat kepada Allah. Dia menjadi gregetih itu karena si konsep dalam Islam itu itu tidak terpraktekkan secara komprehensif dan saling memahami kedua belah pihak, sehingga jalannya berlawanan. Itu sebenarnya. Nah, itulah pentingnya kita itu mengkomunikasikan. Kunci kesuksesannya, kunci keberhasilannya itu sebenarnya itu adalah dari si perempuan atau dari istri. Dari istri. Misal, contoh kita contohkan misalnya Bunda Sulami misalnya. Dia menjadi masalah waktu itu adalah apa? Ketika
kebutuhan atau keperluan hari-hari itu tidak tercukupi. Nah, ketika dia mau mencukupi, dia mengambil hutang yang tidak izin pada suaminya. Saya juga baru. Oh iya. Jadi Ustaz wanginya contohi ibu selama. Kan keberatan. Untuk sebagai contoh ibu Sulami. Sebenarnya saya masalahnya persis dengan ibu Sulami. Cuma bedanya saya itu enggak, suami saya sudah meninggal. Jadi saya sendiri. Tapi saya juga sekarang saya juga ada tagih utang gitu. Karena saya sendiri. Dan ada saudara tidak membantu kalau saya, jadi saya sendiri berjalan sendiri. Kalau suami saya tidak ada. Bedanya itu sama Bu Sulami ada suami, saya tidak ada suami. Nah, makanya kalau seorang perempuan itu sudah tidak ada suami, maka konsentrasi pertama itu sebenarnya apa? Cari suami. Gini. Cari suami yang sugih. Cari suami itu tidak gampang. Kemarin terakhir ada sih Ustadz mendekatin saya. Jangan yang mendekatin. Enggak, yang mau serius sama saya. Umurnya 65. Ya udah cuma itu satunya saya belum siap untuk dinikahin karena saya pengennya masalah saya diberesin dulu gitu. Tidak bakal mau orangnya. Tidak bakal mau. Kalau kita menikah karena urusan kita yang diselesaikan itu nggak ada. Takutnya saya kena tipu lagi Ustaz. Lah, itu tadi. Kita itu terlalu berprasangka dengan perasaan kita, dan akhirnya kita selalu mengalami seperti itu. Kuncinya itu sebenarnya satu. Kau mau menikahi saya itu karena apa? Kalau dia bilang karena Allah, itu selesai ya. Kayak sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja istirahat, masuk sholat zuhur, dilanjutkan Bunda. Bunda tidak tertinggal seberapa jauh. Silakan masuk Bunda. Terima kasih. Bilangnya gimana? Ada bintang 1, bintang 2 gitu ya. Di aplikasi nggak ada gitu. Iya. Jadi kan itu menjadi peluang kebaikan. Dini. Oh, dini hari. Di grupnya ada nama, cuma baru ini Ya alhamdulillah Bu Sulami tadi pagi ya saya ikut aja untuk pencerahan ya masalah Bu ini. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Bu, datang aja ya insya Allah. Saya kandung gojek terus saya kesini gitu tadi ya. Makanya cari teman itu, cari teman itu jangan Kemana udah digelung temen lah gitu ya. Ya, makanya berteman aja sama orang-orang yang soleha dan sama orang soleh. Amin. itu kalau suami aku nggak mau tang sana tang sini, pokoknya semuanya udah
Iya, kita dah. kan bun, tapi kantor, aku tuh kantor, pak rumah aku sabar, nak usaha. Sudah tergali nih lubang, ya kan? Sudah tergali lubang di sini. Kalau mau nutup lubang sini, gali lubang yang lain itu, ya gali lubang yang lain, jangan lebih dalam, jangan lebih dalam menggalinya. Tapi menggalinya yang sama minimal ya, minimal sama. Sambil kita berjalan, kan kita punya waktu tuh. Pada saat kita punya waktu itu, maka carilah gundukan, jangan yang tanah datar. Paham nggak maksudnya? Dengan usaha kita ini sehingga terjadilah gundukan, ada pendapatan yang bisa untuk menutup lubang. Al-waktu kasai. Waktu itu adalah pedang. Kalau kita tidak efektif menggunakannya, kalau kita tidak memaksimalkan, maka dia akan menembas. Terpotong dia. Ya, kan? Taat, tunduk, patuh pada suami. Nah, itu. Kalau tidak punya suami, ya cari suami. Ya, kan? Itu sama suami tetangga ya. Dari suami yang Nah, ini yang nggak bagus tuh sebenarnya. iya sih. Orang benar. Iya. Jadi kalau menikahi seseorang itu karena dia bercerai, itu sebenarnya masalah yang timbul itu akan tambah banyak loh sebenarnya. Sama saja ya. Hah? Bercerai. Ya? Lalu nggak bisa. Tapi biasanya itu kalau janda itu karena bercerai mesti gampang nyari suami dia. Kenapa? Hah? Pintar. Jadi karena dia pintar. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, kalau misalnya saya punya stok, Iya. ya atau saya punya stok nih, dan saya feeling mesti jenengan mesti mau, mesti saya nggak akan banyak alasan nikah ya, dan itu, ya, udah langsung saya kenalkan, yang nikah terus selesai tuh, nggak perlu punya alasan apa, nggak usah, ya, sebenarnya dia nggak punya stok, intinya gitu, Nggak punya apa ya tuh? dia nggak punya barang dagangannya intinya gitu, jadi dia selalu banyak Jadi saya alasan. gini Ustaz, Gus Salam bilang ibu, jadi suami ibu dulu kalau sekarang itu masih menunggu ibu, apa istilahnya apa saya kurang paham ya? Banyak alasan Iya, intinya dia disebutnya tuh, itu. dia tuh intinya banyak alasan dia nggak punya stok, udah itu sebenarnya. Alasannya banyak yang dimunculkan. Kalau dia punya banyak stok, langsung dia tuh, karena nggak mungkin, oh Nabi aja menyuruh janda itu tuh dinikahi. Doa mereka. Jadi jangan minta doa, itu apa? Iya doa sendiri. Iya. Iya. Itu riwayat dah jelas. Ada seorang yang dia nggak makan 3 hari. Dia minta kepada Nabi. Ya Nabi ya Rasulullah, doakan saya udah 3 hari tidak makan. Apa kata Nabi? Doa Nabi. Jika memang kamu jujur, jika memang kamu benar. Kan untuk orang teraniaya itu dia minta langsung. Ya Allah kasih aku makan. Langsung datang makan. Ada stok, bilang gitu aja, ada stok untuk jadi suami saya kan. Bingung dia nanti jawabnya kan, oh nggak ada bu, katanya jujur dia kan. Udah sama saya saja. Itu maka Allah akan tolong kalian, udah itu kesimpulannya. Kok masih ngeyel? Selalu punya alasannya. Dan terjadinya kenapa kita tidak ada di surga disebabkan kenapa? Perempuan tidak terima dengan apa yang Allah ridhokan itu. Dan iblis itu kenapa terjadi seperti itu? Karena dia itu sombong. Dan jangan sampai urusan itu ada pada diri kita. Kengeyelan itu